Pada 16 Desember 2000, McWilliam pergi berburu bebek di pagi hari, tapi sayangnya tidak pernah kembali. Istrinya bernama Dennis William meminta ayahnya dan sahabatnya Brian Winchester untuk mencarinya di Danau Semilo di Florida Utara, tapi yang mereka temukan hanya Ford Bronco miliknya yang ditinggalkan. Investigasi dan pencarian segera diluncurkan dan para pejabat mengeruk sekitar danau selama 44 hari berturut-turut. Pencarian mereka tidak menghasilkan apa-apa. Tidak mudah mengklasifikasi William sebagai salah satu dari 80 orang yang hilang di Danau Seminole. Berbeda dengan orang yang mayatnya ditemukan bertahun-tahun setelah mereka meninggal, tubuh William tidak pernah ditemukan dalam pendidikan awal. Beberapa berteori dia dimakan oleh buaya. Pihak berwenang juga awalnya percaya dia jatuh dari kapal dan tenggelam, tapi selama bertahun-tahun mereka mencurigai ada yang aneh. Tak ada satupun petunjuk yang mereka kumpulkan yang cocok, dan semua orang terlibat dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Michael William. Tanda pertama yang tidak biasanya adalah ketika pakaian William ditemukan dalam kondisi hampir bersih di dekat danau, tapi ada beberapa keadaan mencurigakan lainnya seputar kehilangannya. William memiliki polis asuransi jiwa yang mencantumkan istrinya sebagai penerima tunggal. Kenapa yang ditemukan polisi di dekat danau bukanlah jenis senapan yang digunakan untuk berburu bebek. Perahunya ditemukan di air dengan tangki penuh bensin. Jika dia jatuh dari perahunya, itu akan terus berjalan sampai habis. Dan akhirnya polisi menemukan istri William dan sahabatnya terlibat perselingkuhan beberapa bulan setelah berkeluarganya. Ada beberapa banyak tanda yang mengarah ke kisah kriminal, tapi polisi tidak memiliki bukti menuntut siapapun secara resmi. Nyatanya, bukti mereka sangat kecil. Mereka tidak punya pilihan selain menutup kasus tersebut. Berbulan-bulan setelah pencarian awal William, beberapa perahu berburu yang diduga miliknya mulai ditemukan di dekat danau. Mula-mula, sebuah topi muncul yang menurut Winchester bisa jadi miliknya. Kemudian, sepasang penyeberang muncul, dan pencarian selanjutnya menghasilkan jaket berburu dan senter. Inisiatif berburu William ada di dalam jaket. Tapi banyak hal yang salah tentang item tersebut. Pertama, mengapa pencarian 44 hari pertama tidak menemukan satupun dari mereka? Kedua, semua barang itu baru, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda terendam selama berbulan-bulan. Bahkan senternya masih berfungsi. Dan kemudian ada fakta, tidak ada bekas gigitan atau bagian tubuh di salah satu pakaian. Hal itu membuat pihak berwenang percaya bahwa William tidak hilang begitu saja, tapi mereka tidak memiliki bukti untuk bergerak lebih jauh. Hampir 6 bulan sebelum hilangnya William, polis asuransi $1 juta dikeluarkan atas namanya, dan Winchester lah yang menjualnya. Ada kemungkinan penjelasan William menghilang sebagai bagian dari penipuan asuransi, atau orang lain ingin uang dari William. Yang pertama, tidak mungkin karena dia sangat sukses dan menghasilkan $200.000 setahun. $1 juta adalah hal tidak ada apa-apanya dibandingkan penghasilan sepanjang hidupnya. Ketika istrinya mengizinkan negara bagian Florida untuk secara resmi menyatakan kematiannya, dia diberikan klaim $1,5 juta. Ibu William yang bernama Cheryl segera mencurigai Winchester dan Dennis William. Mereka adalah salah satunya orang yang mendapat untung dari hilangnya Mike. Pada Desember 2017, tepat 1 hari setelah Winchester dijatuhi hukuman 20 tahun karena menculik mantan istrinya, dan 17 tahun setelah William sendiri hilang, pihak berwenang mengungkapkan bahwa mereka menemukan tubuh Williams. Berdasarkan apa yang telah dilihat, mereka menentukan William telah dibunuh. Polisi bungkam tentang detail apapun seputar kasus tersebut, seperti kapan jenazah ditemukan, bagaimana mereka menentukan bahwa itu adalah kasus pembunuhan, atau bahkan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka perlu merahasiakan detail tersebut sehingga mereka dapat mengungkap dengan lebih baik
siapa pelaku sebenarnya. Wartawan mencatat bahwa mereka sangat yakin misteri itu akhirnya akan terungkap dan semuanya hanyalah masalah waktu. Pihak berwenang pada awalnya percaya bahwa William jatuh dari kapal, tersangkut di beberapa tanaman air dan tenggelam. Beberapa teori ini kebanyakan dimakan oleh satwa liar seperti buaya, kura-kura, dan ikan. Sayangnya, kelemahan besar dari teori itu hanyalah bahwa tubuh William tidak dapat ditemukan. Tubuh setiap orang yang meninggal dengan cara itu selalu ditemukan dalam bentuk atau bentuk tertentu. Selama beberapa pencarian tubuh William, pihak berwenang menjadi lebih frustrasi karena tubuhnya telah hilang selama berbulan-bulan. Beberapa hari dari mereka dalam penyelidikan mengemukakan teori bahwa aligator memotong tubuhnya dan menyebarkan bagian tubuhnya ke seberang danau. Bisa dijelaskan mengapa tidak ada potongan yang ditemukan. Danau Simonone jelas dikenal dengan populasi aligator, meskipun tercatat bahwa serangan aligator itu sendiri sangat jarang terjadi. Pakar satwa liar tentu membuat orang sadar akan masalah aligator, tapi setuju bahwa melakukan itu bukanlah masalah besar yang diperkirakan semula. Pada 2015, total hanya ada 9 serangan aligator di danau, dengan 1 yang fatal. Ibu William Cheryl yang pertama kali menunjukkan bahwa aligator tidak makan saat airnya dingin, dan ketika William hilang pada pertengahan Desember, Danau Seminole kemungkinan membeku. Hal ini dikuatkan oleh Florida Fish and Wildlife Officer David Arnott yang mengatakan aligator memasuki kondisi semi hibernasi di musim dingin dan tidak akan mengeluarkan energi untuk makan. Tidak hanya itu, mereka tidak pernah menemukan satupun bagian aligator sering mengubrak-abrik tubuh mangsanya. Jika seorang memakan William, pasti ada bagian tubuhnya yang bisa ditemukan. Agen khusus Departemen Penegakan Hukum Florida, Mike Devoney, mengkonfirmasi buaya tidak makan manusia utuh. Jika mereka menyerang, mengunyah orang, mereka merobek lengan dan kakinya. Selalu ada bagian tubuh yang ditemukan setelah serangan buaya. Pada saat itu, Florida mengklaim seorang dinyatakan hilang selama 5 tahun sebelum mereka dinyatakan meninggal secara hukum. Dalam kasus William, hanya butuh 6 bulan berkat desakan istrinya Dennis. Deklarasi tersebut memungkinkan untuk mengklaim polis asuransi suaminya senilai $1 juta. Meskipun sendiri sangat mencurigakan, 5 tahun kemudian dia menikah dengan sahabat William, Winchester, yang menjual polis asuransi kepada Dennis William. 7 tahun setelah menikah, Dennis William dan Brian Winchester mulai berbicara tentang perceraian. Hal itu membuat Winchester marah dan dia menyerangnya. Pada 5 Agustus 2016, dia bersembunyi di mobilnya dan menyerangnya, lalu memaksanya pergi ke lokasi yang tidak ditemukan. Setelah dia awalnya menolak, dia menodongkan pistol ke tulang rusuknya untuk memaksanya mengemudi, tapi mereka tidak pernah sampai di sana. Sebaliknya, Dennis parkir di CFS dan membujuknya dengan janji bahwa dia tidak akan menyerahkan atas tindakannya. Namun begitu dia pergi, dia segera menghubungi polisi yang mendakwa Winchester dengan penculikan, penyerangan, dan perampokan. Dia dinyatakan bersalah selama persidangan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ibu William yang bernama Cheryl sejak awal bersikeras dia tidak hilang begitu saja. Bahkan, lama setelah penyelidikan resmi berakhir, dia tidak pernah menyerah. Dia menulis surat, mengulur waktu di papan reklame, masang iklan di koran, dan bahkan menyewa penyidik swasta dengan uangnya sendiri. Pada 2012, dia secara pribadi menulis satu surat pada Gubernur Florida Rick Scott setiap hari meminta seorang selain Departemen Penegakan Hukum Florida untuk menangani kasus tersebut. Dia telah menulis 240 dari mereka, dan dia menemukan bahwa mereka bahkan tidak terbuka sedikit pun. William tidak pernah menyalah dalam pencarian, begitu obsesi sehingga ketika seorang paranormal, Jerry Duke, menawarkan bantuan dalam penyelidikan, dia mau tidak mau mengatakan ya, tapi dia bukan paranormal biasa. Cook menerima pendidikan dalam psikologi forensik, manajemen konflik, dan juga hubungan masyarakat. Ketika dia mulai mengerjakan kasus ini,
Setiap penyelidikan seputar hilangnya William terhenti dan tidak ada yang memiliki bukti untuk melanjutkan. Duke kemudian memimpin penyelidikan ke sebuah situs yang berpotensi memiliki lebih banyak bukti, tapi sayangnya pencarian tidak menghasilkan apa-apa. Namun Cook yang tetap menaruh minat pada kasus tersebut melanjutkan pekerjaannya dan bahkan menerbitkan buku tentang temuannya, Alligator Alibi, menyumbangkan presiden kepada ibu William. Hampir 18 tahun setelah kepergiannya, Dennis William didakwa atas pembunuhannya. Penangkapan itu dilakukan setelah jenazah William ditemukan pada akhir 2017. Dennis William didakwa oleh Dewan Juri atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama dan aksesoris setelah fakta. Dia dilaporkan menghabiskan 9 bulan menjelang kematian William dan merencanakan pembunuhan dengan Brian Winchester. Not want to get divorced, but she still had a desire for us to be together, which narrowed the options. Another scenario that we came up with was Mike and I going on a hunting trip together, and there being an accident where both he and I ended up in the water, and he drowned and I did not. I had told him that we were going to go to a secret special spot to go hunting, and that he needed to bring his waders. I had to make sure that he brought his waders because the belief was there was kind of like there still is probably like a duck hunter's myth that if you fall overboard with your waders, you're going to sink really quick and drown. But the murder didn't go as planned, and Winchester confessed to shooting Mike in the face. We got to that area that I knew was a deep area, basically stopped the boat and got him to stand up, and when he did, I pushed him into the water. I didn't know if he was trying to swim or I didn't know what was going on, but what I came to find out or eventually realized was he was taking the waders and the jacket off. And he was panicking, and I was panicking, and none of this was like going how I thought it was going to go. So I loaded my gun, and I made 1 or 2 circles around, and I ended up circling closer towards him, and he was in the water. And as I passed by, in total it was about $2.25 million that she stood to receive in total. I was not the beneficiary on any of it, but of course we knew that eventually when we ended up together, that I would secondhand